Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat berjumpa kembali di program Obat Tidur GBI Indah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita angkat lagu pujian di depan Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Yesusku? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu pada sampai malam hari ini Tuhan. Kami masih dapat berjumpa kembali di program Obat Tidur ini. Biarlah sekiranya Tuhan senantiasa memelihara hidup kami masing-masing Bapa. Mari kita angkat lagu pujian di depan Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus?
tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati dalam bahaya, Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabat. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Bapa bahwa Engkau adalah sahabat kami yang sejati Tuhan. Mana ketika kami berkeluh kesah Bapa, kami boleh menyampaikan dengan penuh Tuhan Yesus kedekatan kepadamu Bapa. Dan saat pada malam hari ini Tuhan, kami akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah senantiasa mereka yang mendengarkan boleh berkat, sehingga Tuhan Yesus, mereka Tuhan Yesus boleh merasakan kebaikan-Mu, pertolongan Tuhan melalui pemberitaan firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat malam. Senang berjumpa kembali dalam program Obat Tidur. Pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Baiklah, di dalam kitab Habakuk, yaitu kitab Perjanjian Lama, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan tema kita pada malam hari ini yaitu mekar di masa sukar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Habakuk berdoa dengan nada ratapan. Awalnya dia tidak mengerti mengapa Tuhan sepertinya membiarkan kefasikan itu terjadi, serta membiarkan bangsanya mengalami penderitaan pada masa itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, tetapi dalam hal ini Tuhan menjawab Habakuk di mana bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang hidup benar di hadapannya itu mengalami penderitaan yang kekal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, apa yang membuat Habakuk dia bisa merasakan mekar di masa sukar? Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Mari kita lihat apa rahasianya yang membuat Habakuk bisa mekar di masa sukar. Nah, mari sama-sama kita baca di pasalnya yang
ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang membuat Habakuk itu bisa kuat, yang membuat Habakuk bisa menang, yang membuat Habakuk bisa mekar di masa sukar, yang pertama yang saya mau sampaikan yaitu dia memiliki sifat yang optimis. Bapak Ibu Saudara terkasih, dapat kita baca, dapat kita lihat di pasalnya yang 17, dikatakan di sini dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kunci daripada Habakuk bisa menang, Habakuk bisa mekar di masa sukar, yaitu dia memiliki sifat yang optimis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak masalah di masa-masa ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, terkhususnya sudah tidak asing lagi, yaitu masa pandemi pada saat hari ini, di mana banyak sekali yang mengeluh, ya, baik itu masyarakat dari yang terkecil sampai yang tertinggi sekalipun, banyak sekali yang mengeluh bagaimana keadaan pada masa hari ini. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa bercermin daripada Habakuk ini, di mana dikatakan di sini sekalipun pohon ara tidak berbunga, tetapi dia bisa melewati masa sukar ini Bapak Ibu Saudara terkasih, karena dia memiliki sifat yang optimis. Nah, ketika dia memiliki sifat yang optimis Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ketika dia memiliki sifat yang optimis, dia mampu melalui masa sukarnya. Karena dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, bahwa dia tidak akan membiarkan hidupnya akan berlarut-larut dalam masa kesedihan, berlarut-larut dalam masa kesukaran. Tetapi pada malam hari ini kita dapat melihat bahwa ketika kita bersifat optimis Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa mampu melewati masa-masa sukar ini. Artinya apa? Ketika kita bisa melewati masalah dengan memikirkan hal-hal yang bisa membuat hidup kita ini senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan, bahwa percayalah ketika kita bisa bersifat optimis, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, maka kita akan memiliki semangat yang lebih daripada sebelumnya. Karena kita memiliki sifat optimis Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan bisa melihat bahwa dikatakan di sini di pasalnya yang ke-13 ayat yang 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatan yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rahasia yang pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa apa yang membuat dia bisa mengatasi masalahnya, apa yang membuat dia bisa mekar di masa sukar, yaitu dia memiliki sifat yang optimis. Sifat yang optimis itu sama saja yaitu bersifat positif Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, karena Habakuk memiliki sifat yang optimis, dia mampu beria-ria di hadapan Tuhan. Dia mampu menghadapi persoalan hidupnya Bapak Ibu yang terkasih. Karena memang pada masa itu, kalau Bapak Ibu bisa baca di pasalnya yang pertama sampai seterusnya, di situ pada masa itu mereka mengalami penindasan Bapak Ibu saudara terkasih. Namun pada malam hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu saudara terkasih. Saya tidak tahu apa yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu saudara terkasih. Namun pada malam hari ini saya mau menekankan kembali Bapak Ibu melalui kitab Habakuk ini, bahwa senantiasa dia bersifat optimis, dia tidak bersifat pesimis, sehingga dia dapat beria-ria di hadapan Tuhan, sehingga dia dapat bersuka di hadapan Tuhan, dan dia menjadikan Tuhan adalah kekuatan baginya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah, pada malam hari ini mari Bapak Ibu saudara yang terkasih tetap bersifat optimis, tetap jadikan Tuhan kekuatan kita, karena memang di masa sukar ini kita perlu memiliki semangat yang lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya, supaya kita mampu menghadapi masalah kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya saya sampai di tempat ini pada malam hari ini karena saya memiliki sifat yang optimis, karena saya percaya Tuhan memelihara hidup saya.
Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, sedikit kesaksian. Sebelum saya sampai ke Batam ini, saya pernah mengalami namanya masa-masa sukar, masa-masa sulit di hidup saya. Dimana ketika saya lulus dari SMA, saya pernah mendaftar di perguruan tinggi, ya, melalui jalur SNPTN. Tetapi ketika saya mendaftar di verifikasi pertama saya lolos, tapi ternyata di verifikasi kedua saya tidak lolos, Bapak Ibu saudara terkasih. Tetapi ada satu hal yang saya pegang bahwa ketika salah satu jalan yang saya tempuh ini artinya tidak lolos, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang lain. Dan pada saat itu Bapak Ibu saudara terkasih, entah mengapa ya, ketika orang frustasi, ketika orang kecewa, tapi di hati saya pada saat itu saya biasa aja, saya bersifat optimis karena saya percaya bahwa Tuhan menolong saya. Dan akhirnya saya, setelah saya gagal di SNPTN, ya karena memang kalau dari segi ekonomi orang tua saya belum bisa membiayai kuliah saya, dan akhirnya saya pergi merantau, Bapak Ibu saudara terkasih. Awalnya saya merantau pergi ke Bekasi, tetapi karena ada sesuatu hal jadi saya datang ke Batam ini. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu saudara terkasih, ya, dimana ketika masa sukar itu terjadi, dimana ketika saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi oleh karena saya pertama gagal di SNPTN, dan ketika saya mau melanjut tapi saya tidak memiliki biaya. Tapi ketika saya datang ke Batam ini, sesuatu hal yang terjadi yaitu menurut saya yang sangat luar biasa, di mana Tuhan memelihara saya sehingga ada salah satu kakak rohani yang menawarkan saya di sekolah teologi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang terkasih, ternyata sekolah ini menawarkan suatu beasiswa atau sejenisnya yaitu sponsor. Nah, di sini saya mengingat kembali bahwa ketika saya bersifat optimis, ketika saya bersifat positif, dan ketika saya tidak kecewa kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan bagi saya, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu, saya hadir di sini, saya bisa melayani Bapak Ibu saudara yang terkasih pada malam hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu saudara yang terkasih tetap bersifat optimis. Kalaupun Bapak Ibu pernah gagal, Bapak Ibu pernah kecewa, tetapi mari bangun sifat optimis pada malam hari ini bahwa kedepannya Tuhan akan beri jalan yang terbaik. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang bisa saya sampaikan. Mari terus bercermin kepada Habakuk ini bahwa dia memiliki sifat yang optimis sehingga dia bisa beria-ria di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan daripada Habakuk. Dan pada malam hari ini mari terus belajar, mari terus tetap andalkan Tuhan, percaya kepadanya, bersifatlah optimis. Nah, sebelum saya menutup khotbah pada malam hari ini, mari sama-sama kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, Tuhan layak kekuatan kita bersama. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang sudah memberkati kami. Kami percaya bahwa jiwa kami telah disegarkan oleh Tuhan. Materaikanlah firman ini dalam setiap hati pendengaran kami, dan terlebih juga anak-anak-Mu yang mengikuti program ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan lewat hambanya
ya Reta Mitra Purba dan juga kesaksian yang bisa mungkin menguatkan Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya percaya ya lewat firman Tuhan pada malam hari ini bagaimana Nabi Yakub ya mengalami ada banyak masalah, tantangan, bahkan kekecewaan, tetapi firman Tuhan mengingatkan dia tetap berpikir positif atas masalah itu sehingga dia tetap kuat menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Demikian juga kita, saya percaya ya bahwa setiap kita pasti mengalami yang namanya masalah, tantangan hidup. Tapi ketika kita berserah dan ketika kita berpikir positif akan masalah yang kita hadapi, maka saya percaya Tuhan akan turun tangan memberkati Bapak Ibu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kami akan berdoa kepada Bapak Ibu. Kiranya ya lewat doa kita bersama, ya Bapak Ibu diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap para pemirsa, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti program ini. Mungkin malam ini dan juga besok akan ditonton. Bila kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Bapak yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan atas mereka. Kami rindu bahwa tingkap-tingkap berkat-Mu Kau bukakan bagi mereka. Tuhan kami berdoa yang saat ini sedang sakit, Tuhan kami berdoa biarlah bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka, apapun penyakit mereka Tuhan. Bila kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Kami berdoa orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, dengan magic apapun bentuknya, yang saat ini sedang menekan hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Kau lepaskan mereka ya Bapak. Keluarga yang diambang kehancuran, Tuhan tolong pulihkan mereka Bapak. Perekonomian yang saat ini sedang Tuhan Yesus down, kami berdoa berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Buka jalan-jalan berkat baru kepada setiap para anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang sudah mulai Tuhan lemah, bahkan juga semangat pudar dalam melayani. Tuhan kembalikan roh yang menyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Engkau. Karena kami percaya Tuhan akan buka jalan bagi setiap orang yang datang kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang sungguh luar biasa, Allah yang memperhatikan umat-umat-Mu ya Tuhan. Apapun saat ini sedang masalah mereka, kami tahu bahwa Tuhanlah jawaban yang pasti atas setiap pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu puji Tuhan, kita sudah diberkati dan saya percaya bahwa jiwa kita disegarkan dan sudah dikuatkan oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan adalah satu-satunya perlindungan dalam hidup kita. Terlebih dalam masa COVID saat ini. Karena Tuhan terus menjaga dan melindungi kita, semua keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa untuk besok hari kita akan kembali tayang dalam jam yang sama. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Marjono ya, PDP Marjono MPD. Dan saya percaya ada berkat khusus yang akan disampaikan kepada kita. Puji Tuhan, saya percaya bahwa malam hari ini kita akan tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi kita akan bangun dengan kekuatan baru, sukacita yang baru dan berkat yang baru. Puji Tuhan, salam dari kami pelayan-pelayan Gereja GBI Rawa Indah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.